Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya Cici Tranwiarsi dengan NIM F437123142, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak dari kelas 001 Fisika kelompok A. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 2 Sintang dengan materi gelombang pada tali, yaitu gelombang berjalan pada kelas 11 Fisika 4 menggunakan model Inquiry Learning. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan dipimpin doanya untuk ketua kelas. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat sih, kayaknya mukanya pada ceria semua nih hari ini nih. Sehat semua ya sepertinya ya? Sehat, oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Vino sakit, Bu. Rifako Vino ya? Iya, Bu. Sakit. Udah dijenguk, Kak? Rencananya nanti pulang sekolah sekelas, Bu, mau ke sana. Oke, dengan kelas 11A ya. Ya. Nanti teman-teman yang dari kelas 11F, maaf maksud Ibu dari Fisika 4, bolehlah sekalian untuk ikut jenguk Vino ya. Semoga kita doakan bersama, semoga Vino cepat sehat, cepat sembuh. Oke, tapi kalian yang lainnya sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Karena memang kalau kita perhatikan sekarang ini cuaca cukup ekstrim ya. Sepertinya kita lagi mengalami musim pancaroba. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan kita ya. Perbanyak olahraga, perbanyak minum air putih, perbanyak minum vitamin. Oke? Oke, baik. Ini kelasnya sudah dibersihkan, sudah piket, sudah. Kalian kan memang sudah ada jadwalnya masing-masing ya. Jadi sebelum guru masuk kelas, kalian memang sudah melaksanakan jadwal piket kelas. Dan Ibu lihat juga kelasnya sudah sangat bersih sih. Sudah sangat bersih. Jadi memang kalau kelasnya bersih, maka kita belajarnya juga dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Jadi memang kita juga harus menjaga kebersihan agar kita juga terhindar dari penyakit-penyakit, kemudian suasana kelasnya nyaman sehingga kita belajarnya juga menjadi menyenangkan. Sudah siap belajar fisika hari ini? Siap. Siap, oke. Kita yel-yel semanda dulu ya. Ya, agar kita semakin semangat dalam belajar. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke. Siapa kita? Semanda. Semanda? Berprestasi. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mengingatkan kembali dengan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, materi terakhir kita. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Tentang apa? Silakan. Tentang besaran gelombang. Besaran-besaran yang ada pada gelombang, besaran-besaran fisika yang ada pada gelombang. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, pengertian gelombang itu apa ya? Silakan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, gelombang adalah getaran yang merambat. Besaran-besaran yang ada pada gelombang apa aja? Saya, Bu. Besaran-besaran yang ada dalam gelombang itu ada frekuensi, Amplitudo. dengan panjang gelombang. Oke, ada frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang. Oke, jadi itu adalah materi-materi yang memang sudah kita bahas di pertemuan terakhir kita. Dan materi itu memang nanti ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dan nanti materi kita hari ini juga tentu saja akan ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang atau di pertemuan yang berikutnya. Nah, apa sih materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ditunggu dulu, kita lihat dulu ada satu video
Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi kita semua dalam belajar. Silahkan diperhatikan ya. Dari ketinggian, aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Oke, sudah diperhatikan semua ya. Baik, jadi dari video tadi mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa yang akan mengungkapkan kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Kemudian pembelajaran apa yang bisa kita ambil? Silakan Cinta. Setelah menonton video tadi, saya agak merasa malu sama diri saya karena sebelumnya saya suka ngeluh di sekolah banyak tugas lah yang capek berangkat pergi sekolah, tapi setelah melihat Adul tadi, walaupun dengan kekurangannya dia masih tetap semangat untuk menjalani hidup dan tetap semangat untuk sekolah. Jadi buat diri saya dan teman-teman yang lainnya yang masih dalam keadaan sempurna ya, yang masih mampu, jangan bermalas-malas sekolah walaupun kalian merasa capek. Seharusnya kalian malu lihat Adul. Oke, gitu ya sih. Oke, terima kasih Cinta. Tepuk tangan untuk Cinta. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan gelombang pada tali atau gelombang berjalan. Yang tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa materi ini tentu saja ada keterkaitannya dengan materi yang akan yang sudah kita bahas dari minggu yang lalu. Ya. Nah, kemudian apa sih capaian pembelajarannya pada pagi hari ini? Capaian pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor, kinematika, dinamika gerak, fluida, gejala gelombang bunyi, dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang namanya tujuan pembelajaran itu berarti tujuan yang harus kita capai, yang diharapkan untuk bisa kita capai pada pagi hari ini. Apa aja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, silakan dibaca bersama-sama. Setelah melakukan Diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan gelombang pada tali atau gelombang berjalan dengan benar. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Nah, selain itu, tentu saja setiap kita belajar harus ada manfaatnya nih. Manfaat pembelajaran yang pertama, memahami prinsip-prinsip gelombang, membantu dalam merancang, mengembangkan, dan memperbaiki teknologi komunikasi. Jadi setelah kita belajar gelombang, itu sebetulnya tentu saja ada manfaatnya dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, salah satu bidangnya dalam bidang teknologi komunikasi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati berbagai Nah, sebelum kita mulai belajar, tentu saja Ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian tentang kesepakatan belajar. Yang apa aja ya kesepakatan belajar fisika kita? Ada yang masih ingat? Silakan. Yang pertama adalah menghargai dan menghormati antar sesama dan guru. Oke, menghargai dan menghormati antar sesama dan guru. Kemudian kesepakatan belajar yang berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Yang kedua adalah aktif dan bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Oke, aktif dan bersemangat. Ingat ya, berarti kita harus aktif dan bersemangat dalam pembelajaran di kelas, di dalam kelas ya. Jadi kesepakatan belajar kita itu yang memang harus kita terapkan setiap pembelajaran fisika. Deal ya? Deal. Jadi memang itu yang harus kita terapkan dan harus kita tepati janji kita. Namanya kesepakatan berarti itu adalah janji kita. Baik, nah bagaimana sih dengan pembelajaran fisika kita pada hari ini? Nah, pembelajaran fisika kita pada hari ini yaitu kita melakukan suatu percobaan atau melakukan suatu eksperimen yang berkaitan dengan gelombang berjalan atau gelombang pada tali khususnya. Nah, dengan menggunakan media apa? Media yang kita gunakan nantinya yaitu media PET simulation. Pernah dengar kan? Karena memang pembelajaran sebelumnya kita sudah menerapkan
PET simulation tersebut karena memang setiap pembelajaran fisika diharapkan nantinya kita dapat menggunakan teknologi-teknologi yang memang dapat membangkitkan motivasi dan keaktifan kalian di dalam kelas. Sehingga nantinya kalau motivasinya bangkit, kemudian aktivitasnya bangkit, sehingga nanti hasil belajarnya juga akan meningkat. Seperti itu harapannya. Jadi sekarang kita sudah mulai akan melakukan pembelajarannya, melakukan eksperimennya. Sekarang silahkan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing dulu. Setiap kelompok sudah ada bawa laptopnya masing-masing kan? Sudah ya, karena kemarin sudah Ibu informasikan bahwa hari ini kita wajib menyiapkan alat berupa laptop. Kalaupun memang tidak ada laptop, boleh menggunakan handphone. Ibu akan jelaskan dulu mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi nanti yang pertama, tadi seperti Ibu sampaikan ya, kita melakukan suatu eksperimen atau melakukan suatu percobaan yang berkaitan dengan gelombang berjalan atau gelombang pada tali tadi. Ya, nanti Ibu akan bagikan LKPD, kemudian nanti Ibu akan menampilkan gambar dan menampilkan sebuah video yang harus kalian cari permasalahannya. Mencari permasalahan berdasarkan gambar dan video tersebut. Nanti kalian tuliskan permasalahannya itu di dalam LKPD ini. Ya, setelah kalian merumuskan permasalahannya, kemudian kalian menuliskan hipotesisnya. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara. Oke, hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Apa nih kira-kira dugaan sementaranya dari permasalahan yang sudah kita ungkapkan tadi? Sudah kita tuliskan pada LKPD kita. Nah, setelah kita menuliskan hipotesisnya, kemudian kita kumpulkan datanya. Kita kumpulkan datanya dengan melakukan suatu percobaan atau melakukan suatu eksperimen. Kita kumpulkan datanya, setelah itu kita uji hipotesisnya. Kira-kira hipotesis yang sudah kita tuliskan tadi itu betul atau ada kekeliruan. Bagaimana cara kita menguji hipotesisnya? Dengan cara kita melakukan percobaan dan dengan cara kita mencari dari bahan bacaan yang lain. Nanti Ibu akan kirimkan bahan bacaan untuk kalian melalui WA grup kita. Kemudian juga kalian Ibu bebaskan untuk bisa mencari dari internet misalnya. Gitu ya. Atau dari LKS kalian kan juga sudah ada pegang masing-masing ya buku paketnya. Jadi nanti kalian menguji hipotesisnya. Setelah kalian uji hipotesisnya, setelah itu baru kita bisa merumuskan kesimpulan. Sebelum kita merumuskan kesimpulan, nanti saya akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ya, jadi nanti setiap kelompok wajib untuk melakukan presentasi. Nah, kelompok yang lainnya pada saat kelompok yang presentasi, nanti kelompok yang lainnya dipersilakan untuk menanggapi ketika presentasi itu sudah selesai. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nanti kalau seandainya ada kendala pada saat kalian melakukan percobaan, nanti silahkan angkat tangan dan silahkan diajukan pertanyaannya. Dan saya juga, ya Ibu juga akan berkeliling untuk memantau aktivitas kalian. Dan perlu saya ingatkan juga, ketika saya berkeliling, ketika kalian melakukan percobaan, saya juga akan memantau aktivitas dan saya akan melakukan penilaian. Jadi penilaiannya nanti juga ada penilaian sikap kalian, kemudian ada penilaian keterampilannya. Keterampilannya berupa apa? Ketika kalian presentasi, kemudian keterampilannya ketika kalian melakukan percobaan tersebut, itu juga merupakan suatu penilaian. Selain itu juga nanti ada penilaian pengetahuan namanya. Jadi penilaian pengetahuan itu nanti akan kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Oke. Sebelumnya kita perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Ini adalah gambar riak air yang ada di permukaan. Iya kan? Ketika kita mencelupkan tangan kita, maka nanti akan muncul gelombang. Ada nggak kira-kira yang pernah mengalami atau mempunyai pengalaman yang terkait hal seperti ini, yang mungkin berkaitan gitu dengan hal yang seperti ini? Silakan Daria. Ya, jadi kan di belakang rumah saya itu ada kolam. Terus saya tuh iseng ngelemparin batu ke situ. Dan di permukaan airnya itu ada daun. Daunnya tuh nggak bergerak, Bu. Tetap di situ walaupun gelombangnya tuh ada gitu. Tapi daunnya bergerak naik turun nggak? Ya, naik turun. Bergerak naik turun, hanya saja Tetap, posisinya tetap.
Tidak berubah. Tidak Oke. berubah. Kalau yang Daria perhatikan, ketika Daria melempar sesuatu, melempar batu misalnya ke dalam kolam tersebut, yang terjadi ada apa di situ? Ada gelombangnya Ada kah? Atau ada gelombangnya yang semakin membesar ke belakang? Membesar ke belakang. Oke, baik. Oke, ini gambar yang pertama. Kemudian ada video yang kedua. Coba kalian perhatikan video berikut. Oke. Nah, video ini berkaitan dengan apa nih? Video ini gelombang yang terjadi pada air. Kalau seperti yang video yang Ibu tampilkan, itu adalah gelombang yang terjadi pada air laut, ya kan? Nah, mungkin kalau kita di Sintang ini nggak ada laut ya. Nggak ada laut kan? Mungkin adanya sungai. Pernah nggak melihat gelombang-gelombang yang terjadi seperti ini kalau di sungai? Atau mungkin pernah yang punya pengalaman dengan hal seperti ini? Saya Bu, Silakan. dulu pas waktu banjir kan saya kan sering mandi di sungai situ. Hmm. Tiba-tiba tuh ada speed lewat, gelombang tuh menghantam saya. Tiba-tiba saya itu naik turun Bu, tapi tidak Bergerak berpindah tempat. Oke, tepuk tangan dulu tadi untuk Daria, untuk Wana. Jadi memang itu pengalaman-pengalaman yang memang pernah dialami. Mungkin Wana nih suka mandi banjir di depan waterfront situ kayaknya nih ya Wana ya. Ya, Bu. Sehingga di situ kan speed, kalian tahu speed kan? Tahu. Ya, speed kapal lah, ada kapal yang lewat sehingga nanti akan menghasilkan gelombang. Jadi ketika Wana lagi berenang, Wana merasakan bahwa Wana itu bisa bergerak, naik, turun. Nah, itulah tadi pengertian dari gelombang, bahwa gelombang itu adalah suatu getaran. Dan getaran yang merambat itulah yang menghasilkan gelombang. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sekarang ada video yang ketiga nih. Video yang kedua maksud Ibu. Tadi kan ada gambar, kemudian ada video yang berikutnya. Itu. Pernah nggak melakukan aktivitas yang seperti itu? Kadang kan suka main-main nih, atau ada yang pernah berolahraga seperti itu? Saya pernah Bu. Pernah Rehan? Oh, Rehan pernah. Gimana Rehan? Saya waktu melakukan itu kan Bu, jadi ketika saya percepat gerakannya tuh jumlah gelombang itu semakin banyak. Oke. Kalau yang Rehan sampaikan bahwa ketika Rehan melakukan aktivitas seperti itu, ketika Rehan mempercepat laju talinya, maka panjang gelombangnya akan semakin banyak. Itu yang diamati oleh Rehan ya. Itu saya anggap menjadi suatu permasalahan yang pertama yang bisa nanti kalian tuliskan di LKPD yang akan saya bagikan. Nah, kemudian kita tidak stuck di permasalahan itu aja. Kita bisa cari permasalahan-permasalahan berikutnya yang mungkin ada dalam pikiran kalian. Mungkin ada dalam benak kalian nih ketika kalian memperhatikan video yang tadi, kira-kira permasalahan apa lagi ya yang bisa saya kemukakan, tuh yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lainnya bisa menyampaikan permasalahan Saya, Bu. berikutnya. Jadi saya tuh kan mikir, kalau semakin besar tegangan talinya tuh bagaimana dengan panjang gelombangnya, Bu? Oke, betul. Kalau misalnya tegangan tali, tahu tegangan tali kan? Tegangan talinya kita perbesar, bagaimana ya dengan panjang gelombangnya? Kira-kira gimana nih teman-teman? Panjang gelombangnya bagaimana? Kita cari. Bagaimana caranya kita mencari? Dengan kita melakukan percobaan tersebut. Tapi nanti kita tuliskan dulu hipotesisnya itu seperti apa. Ya, jadi kita cari permasalahan yang tadi sudah dikemukakan oleh Rehan, dikemukakan oleh Keisha. Kemudian kalian boleh untuk menuliskan permasalahan yang lain pada LKPD ini. Ya, setelah itu kalian tuliskan hipotesisnya. Hipotesis adalah dugaan sementara. Oh, dugaan sementaranya. Jadi kok misalnya kalau menurut Keisha ketika tegangan tali diperbesar, misalnya nih ya, panjang gelombangnya menjadi besar atau panjang gelombangnya menjadi kecil atau cepat rambatnya gelombangnya menjadi begini. Cepat rambat gelombangnya menjadi begitu misalnya. Nanti kalian tuliskan dulu. Setelah itu baru kalian melakukan percobaan dan kalian uji hipotesisnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sudah ada ya dalam pikiran kalian kira-kira permasalahan apa lagi? Jadi nanti silahkan dituliskan di LKPD ini. Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Yang sudah dapat LKPD boleh langsung dicoba kerjakan. Jangan lupa untuk menuliskan nama, sama-sama, nama di LKPD-nya. Nah, oke, coba dikerjakan di LKPD-nya. Di LKPD itu sudah jelas
arahan-arahannya. Baik, jangan lupa ya. Jadi nanti saya berikan kalian waktu, dengerin dulu sebentar. Saya dengarkan dulu sebentar. Kita sepakati waktu kita dulu nih. Waktu pengerjaan LKPD-nya. Ya, waktu pengerjaan LKPD-nya itu cukup 35 menit ya. Kan sudah jelas arahan di LKPD-nya, tinggal kalian melakukan percobaan dan kalian tuliskan di tabel pengamatan ketika kalian mengumpulkan data. Jadi 35 menit kalian mengerjakan dan setelah itu 25 menit kemudian kalian presentasi. Karena kita ada 5 kelompok, jadi Ibu rasa satu kelompok itu 5 menit cukup waktunya. Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Saya juga sambil berkeliling kok. Jangan lupa tuliskan hipotesisnya apa. Diskusikan dulu dengan teman-temannya. Dio. Maksudnya aku dari kedekatin mic-nya aku makin dekat, makin pelan. Itu 152. Oke, nanti nilainya juga sesuaikan dengan yang ada pada tabel ya. Redamannya 0. Pad-nya bisa dibuka. Gerak lambat. Oke, aman ya. Ini boleh dibagi-bagi ininya, apa namanya? LKPD-nya. Boleh, enggak apa-apa. Jadi nanti biar kalian mengerjakannya itu sambil kakak nulis, terus yang lainnya juga sambil melakukan percobaan. Jadi waktu kita bisa berjalan dengan efisien. Ada yang mau ditanyakan? Man, bisa mengerjakannya. Nah, boleh sambil cari dari referensinya, boleh cari dari bahan bacaan, kemudian juga boleh dari internet, boleh dari LKS juga. Kan di situ ada gambar grafik ya. Tiap percobaan itu ada gambar grafik. Tadi usulan dari kelompok Cinta, gambar grafiknya itu mau ditampilkan dalam bentuk Canva. Mereka buat dalam Canva boleh-boleh aja, nggak masalah. Itu malah lebih bagus lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat dalam bentuk Canva atau dalam media yang lain ya juga nggak masalah. Itu malah lebih bagus. Iya, sama aja. Itu kan ada bergeraknya. Oke. Setelah kalian mengumpulkan data, jangan lupa untuk menguji hipotesisnya. Ya, setelah itu baru kita mempresentasikan dan menarik kesimpulannya di pukul 10:10. Panjang gelombangnya sama. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ ketika amplitudonya kita ubah-ubah, kan amplitudonya yang diubah ya sebagai variabel manipulasinya yang diubah-ubah, panjang gelombangnya menjadi seperti apa gitu. Bisa kan Vin bikin grafiknya? Cepet rambatnya sama. Ya, cepet rambat sama juga ya. Berarti dari 6, Jangan lupa untuk menarik kesimpulan. Waktu kita sudah tidak banyak lagi ya. Sekitar 3 menit waktu normalnya. Jadi segera diselesaikan. Nah, oke, waktunya sudah habis ya. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi terlebih dahulu? Dah, kelompok Cindy kayaknya udah tinggal berbagi ininya aja ya. Presentasi bagian-bagiannya, partnya masing-masing. Oke. Canva-nya kirim ke Ibu dulu. Ke grup ya, Kak ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, kelompok Cindy. Yang lainnya nanti siap-siap untuk menanggapi ya. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video dan LKPD yang telah Ibu berikan. Berdasarkan video, kami telah menemukan masalah, yaitu pada gelombang berjalan, jika gerakan kita percepat, apakah pengaruh dengan banyak gelombang? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap panjang gelombang jika tegangan talinya diperbesar? Adapun hipotesis kami adalah, jadi saat gerakan kita percepat, maka gelombang yang terjadi pun akan semakin banyak. Saat tegangan talinya diperbesar, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin besar. Untuk membuktikan hipotesis kami juga telah melakukan percobaan melalui phase simulation.
Percobaan 1. Variabel percobaan. Variabel manipulasi amplitudo, variabel kontrol frekuensi 1,5 Hz, tegangan tali, besar dan redaman 0. Variabel respon, panjang gelombang atau lambda. Data percobaan. Yang nomor 1 adalah frekuensi 1,5 Hz, amplitudonya 0,5 cm, panjang gelombangnya 4,2 cm, cepat rambat gelombang 6,3 cm per sekon. Nah, dari percobaan pertama, karena panjang gelombangnya itu 4,2 sama semua, dan sedangkan amplitudonya itu berubah-ubah. Jadi seperti ini adalah grafik dari percobaan pertama. Oke, next. Nah, sedangkan untuk percobaan kedua, cepat rambat gelombangnya itu sama, dan sedangkan frekuensinya berubah-ubah, maka seperti inilah grafiknya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang. Berapapun amplitudonya tetap sama dikarenakan frekuensinya tidak berubah atau tetap. Jika frekuensinya berubah, maka panjang gelombangnya juga ikut berubah. Jika frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya mengecil. Begitu juga sebaliknya. Tegangan tali juga berpengaruh terhadap panjang gelombang. Semakin besar tegangan talinya, maka semakin besar juga panjang gelombangnya. Baik, dari yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, dari teman-teman yang lain. Oke, silakan. Baik, silakan Yuni. Baik, sebelumnya di sini saya ingin menanggapi dari hasil grafik percobaan 3. Pada percobaan ketiga, bagian grafiknya mengapa tidak tepat pada garisnya? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Yuni. Jadi, permisi Kak. Sebenarnya ini sesuai ya Kak, soalnya pada data pertama panjang gelombangnya adalah 1,2. Jadi kami membuat skala di sini adalah 0, di tengah sini adalah 1, dan sini adalah 2. Jadi semuanya sama, intervalnya sama semua ya Kak. Jadi kira-kira kami perkirakan 1,2 adalah letaknya di sebelah sini. Kemudian data kedua yaitu 3,8 letaknya adalah sebelah sini sebelum 4. Kemudian data ketiga yaitu 6,3 cm letaknya di sebelah sini Kak. Baik, saya tambahkan. Baik, saya tanggapi. Mungkin kalian di pelajaran matematika, itu kan merupakan dasarnya di fisika ya. Tentu saja kalian sudah belajar yang berkaitan dengan grafik. Coba bergeser dulu biar kelihatan grafiknya. Baik, ini kita dalam membuat grafik itu memang harus berhati-hati ketika kita membuat grafik. Kita harus sesuaikan dengan angkanya, kemudian kita juga harus sesuaikan dengan apa sih yang dimaksud dengan grafik tersebut. Variabelnya itu apa aja. Nah, kalau seperti ini, ya betul yang dikatakan Cindy, bahwa panjang gelombangnya ini memang tidak tepat. Karena di sini 2, 4, 6, 8. Oke, jadi kira-kira kalau 2 di sini 1, berarti 1,2. Oke, aman. Kalau untuk panjang gelombangnya, aman. Mungkin tadi yang ditanyakan Yuni itu lebih ke tegangan talinya. Ya, tegangan talinya karena yang kecil tuh di sini Kak letaknya. Nah, berarti kalau letaknya di sini, harusnya ini di kemudian yang ini 3,8 berarti harusnya di Nah, oke. Nanti grafiknya silahkan diperbaiki. Tapi sudah paham kan dengan apa yang Ibu maksud? Oke, baik. Yuni bagaimana? Oke. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Dari kelompok yang lainnya, apakah ada tanggapan lagi? Nggak ada. Oke, silakan ditutup. Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami hari ini. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama maju. Oke, terima kasih. Oh ya. Nanti kalau sudah maju langsung dikumpulkan LKPD-nya boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang gelombang pada tali atau gelombang berjalan. Jadi pertama-tama saya akan membacakan masalah yang kami temukan. Kenapa gerakan kapal bisa menciptakan gelombang? Nah, dan ini adalah hipotesis dari literasi sementara yang kami temukan. Nah, jawabannya adalah suatu proses ketika kapal bergerak melalui air, kapal mendorong sejumlah besar air ke samping. Ini menciptakan tekanan yang lebih tinggi di depan kapal dan tekanan-tekanan yang lebih rendah di belakangnya. Tekanan ini menyebabkan air di sekitarnya bergerak untuk menyeimbangkan tekanan yang menciptakan gelombang. Setiap tekanan yang diberikan kapal mempengaruhi karakteristik gelombang yang dihasilkan. Nah, setelah
membacakan hasil percobaan 1, 2, dan 3, kami akan merumuskan kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, berapapun amplitudenya, jika frekuensinya tetap, maka panjang gelombangnya akan tetap sama. Namun apabila frekuensinya berubah, maka panjang gelombangnya juga akan berubah. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Sama tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah presentasi dan sudah menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Saya memberikan penguatan sedikit untuk materi yang sudah kalian diskusikan bersama teman kalian. Yang pertama, ketika kalian mempresentasikan, saya paling sering untuk mengingatkan kalian jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Karena kalau dalam fisika kalian keliru menuliskan satuan, maka nanti akan fatal akibatnya. Gitu ya, karena tadi dari beberapa kelompok ada yang memang tidak menuliskan satuannya. Jadi nanti untuk berikutnya silahkan diperbaiki. Ya, kemudian untuk penulisan grafiknya mungkin tadi dari kelompok Cindy, tapi sudah paham ya dengan apa yang disampaikan. Kemudian dari kelompoknya Cinta juga tadi memang ada kekeliruan, tapi kekeliruannya mungkin karena pas pada saat untuk ininya aja ya, untuk menuliskannya di kanvanya aja yang memang masih keliru gitu ya. Nah, untuk yang lainnya itu sudah sangat baik sekali. Saya apresiasi, tepuk tangan untuk kita semua dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita merumuskan kesimpulan. Kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini adalah yang pertama, pada gelombang berjalan, amplitudo yang dihasilkan akan tetap sama besarnya. Oke, ya. Jadi bagaimana tadi teman-teman dari percobaan yang sudah dilakukan juga bahwa pada gelombang berjalan, khususnya pada gelombang pada tali, pada gelombang berjalan amplitudonya akan selalu Tetap sama. sama atau tetap. Itu juga berdasarkan hasil pengamatan kalian dari percobaannya. Kemudian yang kedua, jika frekuensinya berubah, maka panjang gelombangnya juga akan berubah. Semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil panjang gelombangnya. Tetapi cepat rambatnya akan tetap sama. Yang ketiga, jika frekuensi dan amplitudonya tetap, semakin besar tegangan talinya, maka akan semakin besar panjang dan cepat rambat gelombangnya. oke, baik. Tepuk tangan untuk Cindy. Ya, jadi berdasarkan hasil percobaan tadi yang sudah kita sebutkan bersama bahwa pada gelombang berjalan memiliki amplitudo yang tetap. Kemudian dari percobaan yang sudah kalian lakukan, ketika frekuensinya sama, walaupun amplitudonya kita ubah-ubah, ternyata panjang gelombangnya tetap. Kemudian, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah aman? Sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Oke, baik. Jadi untuk meningkatkan lagi pemahaman kalian, saya mau kalian untuk mengerjakan soal individu. Tapi sebelumnya silahkan kalian kembali dulu ke kursinya masing-masing. Ayo, oke, silahkan dibuka handphonenya masing-masing atau yang mau pakai laptop juga boleh. Saya kirimkan soalnya di grup. Oke, silahkan dikerjakan. Ini waktunya 5 menit aja cukup. Dah? Oke, simpan dulu handphonenya. Sekarang tibalah kita untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Yang paling semangat Abang Yose, silakan. Menurut saya pembelajaran seperti ini nih sangat dibutuhkan sih Bu di zaman sekarang. Soalnya kan lebih asik dan lebih seru kalau menerapkan teknologi dalam pembelajaran, apalagi kita menggunakan pad. Jadi saya yang sebelumnya kurang paham jadi sangat paham sekarang Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Abang Yose. Ya, jadi memang itu adalah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abang Yose. Kalau saya meminta kalian untuk mengungkapkan satu persatu, ya waktu kita nggak akan cukup. Tapi saya akan meminta kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada link Google Form yang akan saya kirimkan. Boleh disiapkan lagi handphonenya. Nah, selain itu juga saya akan mengirimkan penilaian antar teman. Kan kita sudah kamu siapa? John, misalnya menilai Daria. Jadi kalian silahkan menilai masing-masing teman kalian. Tuliskan nama teman kalian di situ. Ya. Bisa dipahami? Oke. Oke, sudah Ibu kirimkan di grup. Yang pertama kalian refleksi, kemudian setelah itu kalian menilai antar teman kalian yang memang teman-teman kalian itu yang sudah kita
bicarakan sebelum pembelajaran kita. 3 menit Ibu rasa cukup nih. Kan nggak banyak tuh. Kita merefleksikan diri kita terhadap pembelajaran hari ini, kemudian kita juga menilai terhadap teman kita pada saat proses pembelajaran itu seperti apa. Udah ya? Oke, handphonenya silahkan disimpan. Baik, di sini ya pada keseluruhan proses pembelajaran hari ini saya sangat mengapresiasi terhadap kerja kelompok kalian. Kemudian pada saat kalian mempresentasikan, saya sangat mengapresiasi sekali nih kelompok-kelompok yang memang ternyata kreatif untuk misalnya menampilkan grafik dalam bentuk Canva. Padahal saya awalnya memang tidak ada meminta kalian untuk membuat dalam bentuk Canva gitu kan. Oh ternyata di PowerPoint-nya disampaikan juga pada saat presentasi ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok yang memang sudah berkreasi, berinovasi gitu ya. Nanti bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman yang lain ketika kita presentasi, kita punya kreativitas sendiri untuk kita menampilkan gitu ya. Baik, kita sudah di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa untuk terus belajar, kemudian juga jangan lupa untuk terus memotivasi diri, ya. Kita harus memotivasi dari dalam diri kita sendiri dulu nih, baru kita bisa memotivasi untuk orang lain. Jangan lupa untuk belajar materi berikutnya, ya. Materi berikutnya yaitu berkaitan dengan gelombang, masih berkaitan dengan gelombang nih, tapi lebih spesifiknya yaitu gelombang stasioner. Bagaimana itu gelombang stasioner nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, masih tetap semangat nggak hari ini? Masih. Cobalah Ibu dengarkan dulu. Lihat semandanya dulu. Siapa kita, Bang? Silakan dipimpin oleh Efraim. Siapa kita? Semanda. Disiplin, berkarakter, berprestasi. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Satu pesan Ibu untuk tetap tekun belajar, tetap latihan-latihan soal fisika ya. Dengan memperbanyak kita latihan soal, itulah yang akan memudahkan kita ketika kita menjawab soal-soal berikutnya. Ya, tadi seperti video yang sudah saya tampilkan di depan, kisah inspiratif tadi dari seorang adul yang memang memiliki keterbatasan, mohon maaf penyandang disabilitas, ternyata dia memiliki semangat dalam belajar. Pergi ke sekolah dengan cara merangkak sejauh 3 km. Kita yang sudah diciptakan normal secara fisiknya, harusnya kita harus lebih semangat lagi. Kita jadikan contoh kita untuk ke depannya. Oke, baik. Nah, pembelajaran fisika hari ini sudah berakhir. Tentu saja untuk mengakhiri pembelajaran fisika pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat siang. Hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Efraim.